Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B13 akan menjelaskan tentang elektronika dengan topik feedback voltage. Ya, sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Siranya Putra, NRP 2216 630 Saya Dimas Adi, NRP 2216 030 Saya Muhammad Nuralis Aswar Afif, NRP 2216 030 018. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan voltage transistor merupakan teknik pemberian bias basis atau rangkaian penguat transistor yang menggunakan resistor sebagai komponen pemberi bias basis sekaligus sebagai jaringan umpan balik feedback rangkaian penguat transistor satu tingkat. Penggunaan feedback voltage transistor ini pada rangkaian penguat transistor satu tingkat yaitu untuk memperbaiki stabilitas kerja transistor pada perubahan faktor penguatan transistor atau beta. Dan keuntungan lainnya rangkaian dengan feedback yaitu yang pertama dapat menstabilkan penguatan, di mana penguatan ini yang dihasilkan memang akan lebih kecil daripada penguatan tanpa feedback. Akan tetapi penguatannya akan lebih stabil dibandingkan oleh penguatan tanpa feedback. Yang kedua yaitu memperbaiki impedansi input atau ZI dan impedansi output atau ZO, di mana dengan rangkaian ini impedansi input yang dihasilkan akan semakin besar, sedangkan impedansi output rangkaian feedback ini akan semakin kecil. Kemudian yang ketiga, mengurangi distorsi nonlinier, di mana distorsi itu sendiri adalah sebuah perubahan yang sedang terjadi ketika amplitudo sinyal melebihi dari range yang tersedia. Oleh karena itu, dengan rangkaian feedback ini, efek dari distorsi nonlinier akan diminimalisir. Kemudian dan yang keempat yaitu memperbaiki bandwidth rangkaian, di mana bandwidth ini yang dihasilkan oleh rangkaian dengan feedback ini akan lebih besar dibandingkan dengan rangkaian tanpa feedback. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dalam rangkaian feedback ini yang diperhatikan misalnya yaitu pengaruh temperatur, noise komponen, dan lain-lain, maka output rangkaian penguat dengan feedback ini akan lebih stabil dibandingkan dengan rangkaian penguat tanpa umpan balik. komponen yang satu ini adalah resistor. Resistor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol omega. Sesuai hukum ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Setiap resistor memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, resistor memiliki kode warna untuk menghitung nilai resistor itu sendiri. Ada 3 jenis cara untuk menghitung nilai resistor. Yang pertama dengan 4 cincin kode warna. Yang kedua 5 cincin kode warna. Yang ketiga dengan 6 cincin warna. Pada resistor tersebut
Resistor tersebut menggunakan 4 cincin kode warna. Maka cincin ke-1 dan kedua merupakan digit angka, dan cincin kode warna yang ketiga merupakan faktor pengali. Kemudian cincin kode ke-4 menunjukkan nilai toleransi resistor. Di dalam resistor tersebut diketahui bahwa cincin pertama berwarna coklat yang artinya bernilai 1, cincin kedua berwarna hitam yang artinya bernilai 0, sehingga dalam resistor tersebut memiliki nilai 10, dan cincin ketiga yaitu nilai merah yang bernilai 2. Karena cincin ketiga tersebut adalah sebuah pengali, berarti 10 pangkat 2 yaitu 100. Kemudian dari hasil cincin pertama dan kedua dikali dengan cincin ketiga, 10 dikali 100 sama dengan 1000, maka resistor tersebut memiliki nilai 1000 ohm atau 1K. Kemudian cincin yang keempat yaitu toleransi. Warna emas ini bernilai 5%, maka dari resistor 1K tersebut memiliki toleransi 5%. Selanjutnya, komponen tersebut adalah kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektronika yang sangat penting fungsinya. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Selain itu, kapasitor juga dapat berfungsi sebagai penyaring frekuensi. Kapasitor memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk tergantung dari kapasitas, tegangan kerja, dan faktor lainnya yang berpengaruh. Kapasitor sering disebut juga dengan kondensator. Bentuk kapasitor adalah dua buah lempengan logam yang saling sejajar, dan di antara dua lempengan tersebut terdapat bahan isolator yang disebut dengan dielektrik. Dielektrik ini adalah bahan yang bisa mempengaruhi nilai kapasitansi kapasitor. Bahan dielektrik pun bermacam-macam. Pada rangkaian kali ini kami menggunakan kapasitor Elko, di mana kapasitor Elko ini mempunyai polaritas yaitu negatif dan positif. Pada pemasangan rangkaian kapasitor Elko ini tidak boleh dipasang secara terbalik. Pada rangkaian feedback voltage transistor ini, kapasitor kami gunakan sebagai kopling, di mana dia berfungsi sebagai mengalirkan arus AC dan mengeblok arus DC. Komponen selanjutnya yaitu transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Pada rangkaian feedback voltage transistor ini berperan sebagai stabilisasi tegangan. Ya, transistor sendiri memiliki 3 kaki, yaitu yang paling kiri sebagai kaki emitor, yang tengah ini sebagai kaki basis, dan yang paling kanan ini sebagai kaki kolektor. Transistor yang kami gunakan ini mempunyai jenis 2N3904, di mana transistor ini yaitu transistor NPN. Voltage pada transistor.
Berikut rangkaian feedback voltage. Pada rangkaian feedback voltage pada transistor ini, kami menggunakan hambatan pada kolektor sebesar 500 ohm dan juga pada emitor juga 500 ohm. Setelah itu kami menggunakan resistor pada basis sebesar 1K atau 1000. Setelah itu kami menggunakan kapasitor sebesar 10 mikrofarad dan juga kapasitor lainnya sama, yaitu 10 mikrofarad. Setelah itu komponen lain yang dibutuhkan pada rangkaian ini yaitu transistor. Kami menggunakan transistor jenis NPN, yaitu negatif, positif, dan negatif. Jenis transistor yang kami pakai yaitu jenis 2N 3904. Pada rangkaian kali ini kami mengambil VCC yang bersumber pada power supply. Power supply ini akan menghasilkan tegangan DC. Pada power supply ini kami mengambil tegangan sebesar 10 volt. Setelah itu pada input kami menggunakan function generator untuk menghasilkan tegangan AC. Pada function generator ini kami menggunakan 2 volt untuk tegangan input. Voltage pada transistor ini kami telah menguji sinyal dari function generator, yaitu sinyal AC. Kami lihat pada osiloskop. Berikut ini merupakan rangkaian yang kita simulasikan di project board, yaitu untuk yang ini kita inputnya VCC sebesar 10 volt, kemudian di sini disambungkan dengan resistor sebesar 500 ohm, kemudian disambungkan dengan transistor di kolektornya, kemudian di basisnya kita langsung ke input function generator, yaitu sebesar 2 volt, di mana di sini ada kapasitor sebesar 10 mikrofarad dan resistor sebesar 1K yang dihubungkan dari basis ke kolektor. Kemudian untuk emiternya kita menggunakan resistor 500 ohm yang langsung sambung dengan ground. Kemudian untuk output yang dihasilkan di osiloskop, yaitu di sini ada 10 mikrofarad, di mana ini yang ditancapkan di osiloskop. Kemudian untuk semua groundnya dijadikan satu di sini. Kali ini kami akan membandingkan
antara pengukuran menggunakan avometer pada rangkaian real dan juga perhitungan secara teori. Di sini perhitungan secara teori akan dibandingkan dengan pengukuran pada avometer. Pada avometer kami mendapatkan tegangan basis sebesar 7 volt, tegangan kolektor sebesar 0,9 volt, arus pada kolektor sebesar 2 mA, arus pada basis sebesar 0,84 mA, dan juga tegangan antara kolektor dan emitor sebesar 8,6 volt. Setelah itu didapatkan penguatan atau beta yang didapatkan dengan perbandingan IC dengan IB, yaitu 2 dibagi dengan 0,84 didapatkan penguatan sebesar 2,38 kali. Setelah mendapatkan beta, kami akan mencoba mengukur atau menghitung arus pada basis atau IB menggunakan rumus IB sama dengan VCC dikurangi dengan VBE dibagi dengan RB ditambah beta dikali dengan RC atau hambatan pada kolektor dan hambatan pada emitor. Setelah itu kita masukkan nilai pada masing-masing rumus tersebut, di mana VCC mempunyai nilai 10 volt, VBE 8,7, di mana VBE ini kami dapatkan dengan mengukur tegangan pada basis dan juga emitor dibagi dengan RB di sini mempunyai nilai 1K, terus ditambah dengan beta mempunyai nilai penguatan 2,38 dikalikan dengan 500 dan ditambah dengan 500. Setelah itu didapatkan nilai 1,3 dibagi dengan 3.380. Hasil dari pembagian ini adalah 0,4 mA. Itu kami akan mencoba untuk menghitung tegangan pada kolektor dan emitor, di mana rumus VCE ini yaitu VCC dikurangi dengan IC dikalikan dengan RC plus RE. Kita masukkan VCC nya bernilai 10 dikurangi dengan IC yaitu arus pada kolektor nilainya 2 dikalikan dengan 500 ditambah dengan 500, yaitu 10 dikurangi dengan 2 kali 1 atau 1000. Di sini karena VCC yaitu volt, maka 1K bernilai setelah dikurangkan bernilai 8 volt. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.